bersiap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Saudara, kita mau terus mengandalkan Tuhan karena apa? Karena Ia sudah dasar yang teguh, amin. Yang memuji Tuhan dengan penuh sukacita, sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.
kami Tuhan, agar hati kami juga hanya tertuju padamu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat dari firman-Mu Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Nah, sungguh merupakan satu sukacita ya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Dan saya juga senang hari ini ada alumni GBS. Ya, sekali lagi turut berduka cita untuk keluarga Ibu Yance. Ya, ini adalah keponakannya Ibu Yance ya. Ada saudari Hani, kalau Fani cucu berarti ya. Terus ada Randi, ya. Ada Bapak Ek juga. Kalau Bapak Ek sering di sini ya. Puji syukur kemarin juga prosesi pemakaman sudah berjalan lancar. Saya percaya Tuhan akan terus memberikan kekuatannya untuk keluarga. Oke, kita akan konsentrasi kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang saudara percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada sampai sekarang, amin. Ya, walaupun di tengah dunia yang kelihatannya, waduh, kok makin susah ya. Banyak orang yang memprediksikan nih resesi ekonomi. Katanya tahun ini, tapi ada yang bilang tahun depan sesungguhnya krisis ekonomi. Apapun itu, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Kita harus terus mengandalkan Tuhan, amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sharingkan berjudul Jesus I Rely On. Artinya Yesus yang aku andalkan. Katakan Yesus yang aku andalkan. Yesus yang aku andalkan. Yaitu boleh senantiasa kita ingat ya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sungguh berkuasa dan menolong kita. Kita akan baca sebagai ayat pokok dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita sama-sama baca ayat ini ya. Dan biarlah ayat ini juga bisa jadi ayat hafalan. Tapi bukan hanya sekedar hafalan, tapi ayat ini yang akan meneguhkan kita terutama di masa-masa yang sulit ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami danam yang panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Secara manusia, ketika kita mengalami tahun-tahun yang dikatakan kering, seringkali kekhawatiran melanda. Kita bisa cemas, kita bisa merasa takut. Tetapi pada pagi hari ini, firman Tuhan ini juga untuk saya ya, bahwa dalam kondisi tersulit, kondisi terendah dalam kehidupan kita pun, Tuhan ada justru di situ. Ya. Apa arti kata mengandalkan? Mengandalkan ini adalah kata kerja yang berarti menaruh kepercayaan penuh, bersandar atau bergantung kepada seseorang atau sesuatu. Berarti kalau mengandalkan Tuhan, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap orang pasti punya andalan. Andalan itu pegangan katanya ya dalam hidup. Bisa orang tua, anak biasanya bergantung sama orang tua. Bisa pasangan, bisa juga pekerjaan kita, karena kita butuh uang, wah itu pekerjaan jadi kebergantungan kita. Atau tabungan, ya, wah kalau semuanya itu ada, kita aman. Tabungan banyak, kita aman, gitu ya. Tetapi bagaimana jika itu semua hilang? Seseorang bisa kehilangan pegangan, lalu muncul takut dan khawatir. Terus pertanyaannya, siapa yang benar-benar kita andalkan dalam hidup ini? Ya. Ayat tadi meneguhkan kita bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, karena dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati dalam bahasa Ibrani yaitu barak, berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang intim. Ya, menaruh harapannya pada Tuhan berarti menyerahkan kedaulatan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa rencananya itu adalah yang terbaik. Seringkali kita juga berencana, kita tahu firman Tuhan bahwa rencana Tuhan itu yang terindah, tapi tiap orang pasti punya rencana masing-masing. Terus pengennya rencana kita yang
terjadi gitu digenapi. Tapi seringkali kejadiannya nggak begitu kan? Ya, kadang-kala Tuhan izinkan kok nggak tercapai sih apa yang saya rencanakan gitu. Tetapi sebagai orang percaya, kita percaya bahwa rencana Tuhan, waktu Tuhan itu bukan waktu kita dikatakan, tapi selalu yang terbaik. Ya. Digambarkan orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon. Ya. Pohon, tapi bukan sembarang pohon. Pohon yang ditanam dikatakan di dekat air, di tepian air. Ya. Sebuah pohon, apa yang menandakan pohon itu kuat? Dari akarnya. Ya. Semakin dalam akar, maka pohon itu akan berdiri tegak. Bisa saja pohon itu tumbuh asal ada akar. Tetapi kalau akarnya tidak dalam, pohon itu akan mudah rubuh. Ya. Jadi begitu ada angin, badai, rubuh. Juga tergantung fondasinya, makanya ini harus di tepi air. Kalau misalnya pohon itu ada di pasir, dasarnya nggak kuat, itu juga tidak berarti. Ya, fondasi kita harus ditanam di dalam Tuhan Yesus. Dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan itu ada dalam penyertaan Tuhan yang intim. Jadi kita harus dikatakan punya akar yang kuat. Ya. Tetapi sekaligus kita juga sebagai ranting, dikatakan tidak takut saat panas, tetap berbuah, gitu ya. Artinya orang yang mengandalkan Tuhan tidak bergantung pada situasi. Saat ini, ya musim udah nggak bisa diprediksi, betul ya. Harusnya sekarang udah masuk musim kemarau dikatakan. Tapi kalau dikasih musim kemarau berpanjangan juga kita mengeluh ya, air surut ya, apalagi ibu-ibu perlu air. Ya. Tapi sekarang pun kita kadang-kadang suka ada keluhan ya hujan besar gitu. Tapi kita tetap bersyukur kan. Mau tahun kering, mau tahun hujan ya. Sekarang segala barang juga naik ya. Yang ibu-ibu ngerasain ya. Yang tiap hari harus masak di dapur, menyediakan makanan. Mungkin kalau yang punya suami gitu ya, gaji suami nggak naik misalnya gitu ya, karena situasi seperti ini. Terus mau belanja nggak naik gitu, tapi barang-barang naik gitu ya. Barang-barang naik, plastik aja naik gitu. Sekarang mau ngantongin apa-apa pakai plastik, mikir-mikir dulu ya, karena mahal gitu kan. Segala barang naik gitu ya. Tetapi orang yang dikatakan teguh pendiriannya di dalam Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, kita percaya pasti Tuhan akan menguatkan kita di masa-masa sekarang ini ya. Akarnya semakin kuat, tidak takut saat panas. Tapi akar yang kuat itu juga ada prosesnya, saudara. Kadang kalau kita dimanjakan oleh situasi yang nyaman dan enak, kadang jadi kebablasan. Justru ketika proses itu datang, ya, diibaratkan tadi sebuah pohon, akar itu akan mencari sumber air, ya, supaya dia bisa bertahan hidup. Kita sebagai orang percaya harus mencari terus sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus, ya. Tetap tenang dan punya kekuatan untuk terus bertumbuh saat kesulitan datang. Contoh nyatanya, saudara, saat kita butuh uang tetapi tidak ada simpanan misalnya, mungkin pikiran kita mulai berkata, gimana ya ntar nih, saya banyak tagihan, ya, nggak cukup nih, gitu ya. Tetapi next, kebutuhan itu nyata, kekurangan itu nyata, ya. Kebutuhan yang kita butuhkan tiap hari itu nyata, emang ada kebutuhan. Kekurangan itu ada gitu ya. Kita nggak punya uang mungkin, tetapi firman Tuhan juga nyata. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi sebagai manusia kadang saya pun mengalami ya, namanya di titik terendah seperti apa, bukan hanya melayani jemaat kami berdua gitu, tapi saya juga ada di rumah tangga yang punya 3 anak gitu, yang harus juga terus dipelihara artinya. Tetapi saya berusaha untuk terus berpaut sama Tuhan, pelihara hidup kami. Tapi ada saat-saat di titik yang merupakan, aduh nih, sebagai manusia nggak kuat lagi. Saya cuma berdoa dan menangis gitu ya sama Tuhan gitu ya. Dan menawan dikatakan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau nggak akan kuat. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya mungkin mengambil jalan pintas ataupun melakukan berbagai hal yang di luar jalur kebenaran, sehingga akhirnya jatuh lebih dalam lagi ya. Pikiran kita tidak dibiarkan liar, tetapi harus diarahkan.
difokuskan kepada Tuhan Yesus, bukan kepada masalah. Itu yang paling penting, ya. Jadi bukan masalah saya tidak punya uang terus semuanya jadi hancur. Nggak ada uang, kita nggak bisa apa-apa. Memang kita perlu uang itu. Tetapi biarlah kita sebagai orang percaya bisa mengatakan walaupun saya belum punya, tetapi Tuhan tetap menjadi sumberku. Biar itu juga kita ucapkan gitu ya. Pikiran kita bisa menipu kalau tidak diarahkan. Masalah terbesar sering bukan kepada keadaan, tetapi bagaimana cara kita memikirkan keadaan. Kadang-kadang kita mikirin masalah gitu ya. Kadang-kadang ditumpuk masalahnya padahal mungkin satu nih gitu ya. Tapi jadi kemana-mana. Ingat yang lalu, dibawa semua, akhirnya bisa berantem pasangan gitu ya. Nah lalu bagaimana menjadikan Yesus itu sebagai andalan? Ya, firman Tuhan hari ini bahwa dikatakan Yesus yang aku andalkan. Terus bagaimana menjadikan Yesus sebagai andalan? Yang pertama itu harus percaya penuh. Yang pertama percaya penuh. Katakan percaya penuh. Percaya penuh. Percaya penuh. Percaya harus penuh dikatakan ya. Bukan setengah-setengah. Kalau saya tanya di sini semua percaya Tuhan, percaya. Saya juga percaya. Tapi apakah percayanya penuh? Bukan hanya setengah. 1/4 atau 3/4 penuh dikatakan, bahkan percaya, pokoknya apapun yang terjadi percaya aja sama Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, kita baca Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan luruskan jalanmu. Amin. Jadi bukan hanya saat keadaan baik saja kita percaya, tapi kita harus terus bangun kebiasaan bersandar kepada Tuhan ini setiap saat, gitu ya, agar ketika badai itu datang kita nggak panik. Tadi dikatakan bahwa Amsal 3 ayat 5, percaya kepada Tuhan itu harus segenap hati. Terus jangan bersandar kepada pengertian sendiri, ya. Bukan berarti kita nggak boleh tadi ya berencana atau kita bergantung kepada orang lain. Anak kan masih bergantung sama orang tua. Nggak bisa berkata misalnya anak, aku mau bergantungnya sama Tuhan, nggak perlu orang tua. Atau misalnya pasangan suami istri, aku percaya sama Tuhan, aku nggak perlu pasangan, enggak gitu ya. Kita perlu juga punya andalan gitu ya, tetapi bukan itu sumbernya gitu ya. Kalau kita punya pasangan yang mendukung itu luar biasa, harus gitu ya. Nggak hanya misalnya aku percaya sama Tuhan, bodoh deh sama pasangan gitu ya. Tapi dalam keluarga juga harus saling mendukung ya. Kita juga harus punya hikmat untuk menabung. Nggak misalnya punya uang dihamburkan terus kayak gitu nggak usah nabung, kan Tuhan andalanku, nanti juga datang lagi berkatnya. Nggak seperti itu. Tetapi Tuhan tahu di saat yang namanya kebutuhan, bukan keinginan ya. Tiap orang pasti punya keinginan, saya juga ada keinginan gitu. Tetapi ketika di saat situasi nggak mendukung, kita harus tahan keinginan. Ada orang yang akhirnya mengutamakan keinginan, egonya gitu ya, penampilan harus kinclong gitu ya, sehingga bisa minjem uang di mana-mana supaya tetap necis gitu. Nah itu nggak berhikmat gitu ya. Tetapi dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, dia tahu bagaimana dia harus bersikap ketika situasi mungkin sedang tidak baik-baik saja. Kita harus doa yang jujur, curhatnya sama Tuhan ya, bukan sekedar formalitas, tetapi Tuhan mengetahui hati ya. Kalau kita lagi susah, kita nangis di hadapan Tuhan, nggak usah malu gitu ya. Tetap mengucap syukur walaupun yang didapat mungkin nggak seberapa, tapi bersyukur, terus mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Itu yang akan terus meneguhkan kita ya, membuat percaya kita makin penuh dan membuat akal iman kita semakin dalam. Jadi percaya penuh dikatakan ya. Katakan sekali lagi, percaya penuh. Percaya penuh. Percaya penuh. Jadi waktu keadaan sulit, percaya Tuhan itu tuh harus diucapkan gitu. Walaupun pikiran kita, masalah lagi ada nih gitu ya, lagi datang, gimana nih solusinya? Percaya penuh sama Tuhan. Yang kedua, tinggal dekat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 kita akan baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
artinya ada pernyataan Tuhan dalam hubungan yang intim. Berarti harus melekat dikatakan ya. Kekuatan itu datang dari akar yang dalam, mencari sumber air, tetap melekat pada pokoknya, sehingga kita terus mendapat asupan dari sumber kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Jadi tetap tinggal dekat sama Tuhan. Katakan sama-sama, tinggal dekat dengan Tuhan. Tinggal dekat dengan Yes, Tuhan. ya. Jadi jangan jauh-jauh ketika masalah datang. Berarti stres nih, manusia bisa stres nggak? Stres ya. Kemarin adik saya juga stres nih sama pekerjaan gitu ya. Ada yang stres sama pekerjaan. Banyak mungkin ya. Itu diungkapkan kan, aku lagi stres nih gitu. Tapi tetap tinggal sama Tuhan, tinggal dekat sama Tuhan. Itu yang memberikan kekuatan di saat kita lagi stres, lagi takut gitu ya. Amin. Kemudian yang ketiga dikatakan ganti pikiran kita dengan firman. Jadi waktu masalahnya datang, ya kadang-kadang kan kalau masalah datang kita panik duluan, takut gitu. Nah makanya perlu firman Tuhan yang banyak tuh seperti itu tadi. Kenapa? Dihafalkan. Jadi waktu lagi datang masalah yang timbul tuh masalah ada nih di pikiran kita gitu ya. Tapi kita ingat juga sama firman ketika kita percaya sepenuhnya sama Tuhan, dekat terus sama Tuhan, yang mencari sumber mata air Tuhan ya, dalam doa, dalam ibadah, pokoknya kita ngotot sama seperti kita cari uang sebetulnya ya. Kita cari uang supaya nggak kelaparan, supaya kita punya tabungan banyak gitu. Kita bisa kerja mungkin 24 jam kerja gitu ya. Kadang kaki dibuat, kepala dibuat kaki gitu. Jalani gimana caranya gitu ya. Tapi cari Tuhan tuh harus juga ngotot gitu. Karena itu nggak akan menyita waktu saudara. Apalagi ibadah kayak begini. Paling lama 2 jam. Kita kadang 1,5 jam udah beres gitu ya. Tapi firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita dengar juga itu akan membekali kita. Diingat gitu. Asal ibadahnya juga tadi dilakukan dengan segenap hati. Fokus sama Tuhan gitu ya. Nah, ganti pikiran kita dengan firman. Tuhan akan mencukupkan. Nah ya, ini dalam hal kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Di dalam Filipi 4 ayat 19. Nah ini juga sebetulnya bisa jadi ayat hafalan ketika kita dalam masa susah ya. Kita baca Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus ya. Tuhan akan mencukupkan, amin. Amin. Ya. Amin. Keinginan kita mungkin banyak, tapi dikatakan keperluanmu akan Tuhan cukupkan. Kemudian Tuhan akan memelihara. Di dalam Matius 6 ayat 33 ini juga ayat hafalan. Ada ingat? Ya, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir dalam tahun kering. Tuhan tetap memelihara. Ya, ganti pikiran kita dengan firman. Bukannya menyangkal masalah, tidak, tetapi mengangkat kebenaran di atas masalah. Amin. Jadi masalah tetap ada, tapi kebenaran firman Tuhan di atas segalanya. Perasaan bisa naik turun. Sekarang lagi happy nih, keluar dari gereja mungkin bentar bisa marah, kadang bisa sedih gitu tiba-tiba. Tetapi firman Tuhan itu nggak berubah. Jadi ganti ya pikiran kita dengan firman. Di saat kita lagi emosi ini misalnya ya, keluar nanti disenggol orang misalnya gitu ya, wah mau marah dulu ya. Ingat, kita harus sabar gitu ya. Misal, tapi di sini nggak ada ya, semuanya orangnya sabar. Amin ya. Amin. Itu contohnya. Nah itu adalah bagaimana kita menjadikan Tuhan itu, Yesus itu sebagai andalan. Kita harus percaya penuh, harus dekat terus sama Tuhan, dan pikiran kita ini harus diubahkan, ganti sama firman Tuhan, walaupun masalah tetap ada. Terus kalau kondisinya nggak baik-baik saja gimana, Bu? Gitu ya. Sikap kita saat keadaan nggak baik-baik saja gimana? Ya mungkin saudara punya pengalaman-pengalaman ya pribadi, tetapi saya percaya setiap orang yang hadir saat pagi hari ini pasti pernah punya pengalaman pribadi kebaikan Tuhan di saat masa-masa sulit, di saat keadaan tidak baik-baik saja. Makanya kalau disuruh bersaksi, ingat gitu ya. Walaupun mungkin kesaksiannya pernah disaksikan, kadang-kadang ketika disaksikan lagi itu menguatkan sesama kita yang lain gitu ya. Jadi yang pertama, sikap kita saat keadaan gak baik-baik saja tadi, tetap percaya walaupun belum lihat. Tadi kan kita harus percaya penuh dikatakan, tapi gimana keadaannya? Duit belum muncul.
buat yang lain gitu ya. Kita nggak tahu kan, kadang-kadang pikiran kita udah merencanakan sesuatu gagal. Saya juga sering seperti itu. Ya tapi kalau diceritain panjang, tetapi yang saya percaya ketika uang itu artinya buat kebutuhan yang lain yang tadinya mungkin saya berencana untuk apa, tapi yang luar biasa kadang, bukan kadang sih, keluar nih ya, saya memberi untuk yang lain gitu, tapi Tuhan ganti gitu dengan cara Tuhan yang ajaib, bukan pakai uang saya gitu. Tiba-tiba apa yang saya harapkan kejadian gitu ya. Jadi tetap percaya aja walaupun belum lihat ataupun belum mengerti. Janganlah kita takut, jangan kita bimbang ya. Ketika apa yang kita harapkan, walaupun firman Tuhan juga katakan apa yang kamu minta pasti Tuhan berikan gitu. Tapi bukan waktu kita, waktu Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 kita baca 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Kita disertai Tuhan. Ya. Kalau kita tetap percaya walaupun belum ngerti nih, sama seperti seorang anak misalnya, anak kecil maksudnya. Kalau anak udah gede, kadang-kadang susah ya. Mereka udah punya pikiran sendiri. Kalau anak kecil kan dia nurut aja sama orang tua, dituntun gitu. Mau nyebrang jalan, dia merasa aman dengan orang tuanya, pasti aja. Ya, walaupun nggak melihat gitu ya. Ada Tuhan yang meneguhkan kita dan dikatakan membawa kemenangan buat kita. Percaya bukan karena situasinya berubah, tetapi kita percaya karena Tuhan itu tetap setia dalam segala musim. Tadi pujian yang pertama dikatakan bahwa Engkau ada bersamaku di setiap musim kehidupan. Ya, jadi latih terus percaya kita bersandar penuh, bukan hanya waktu keadaan nggak baik-baik aja, kita cari Tuhan. Keadaan baik pun, keadaan melimpah, kita harus terus cari Tuhan. Ya. Yang kedua, tidak dikuasai kekhawatiran. Kita mungkin bisa khawatir ketika kita nggak ada beras di rumah, tapi banyak juga kesaksian. Ya. Ada jemaat kalau nggak salah, aduh lagi berdoa nih, mau beli beras nggak ada uangnya, tiba-tiba ada yang kirim. Nah, contoh kecil hal seperti itu, tapi Tuhan pelihara. Amin. Jangan dikuasai kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6 dan 7 kita baca. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika galau itu muncul, ya udah mulai khawatir. Gimana ya Pak? Gimana ya apapun ya, bukan masalah uang gitu ya. Tetapi dikatakan ini firman Tuhan ini juga boleh kita ingat. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan di dalam doa dan tetap mengucap syukur walaupun yang didapat sedikit. Di sini ada yang pernah kelaparan? Ada. Mungkin kalaupun makan sehari sekali tetap makan kan? Gitu. Ya. Nyatanya ini pada gede-gede semua nih, ya. Pada seger semua. Ya nggak ada yang loyo dipelihara Tuhan kan, gitu ya. Walaupun mungkin saya makan, bukan saya makan sama nasi dan kecap, puji Tuhan, tetap bisa makan kan? Ya. Tapi kayaknya nggak ada nih, montok-montok semua. Makannya enak semua ya. Apalagi kalau ibu-ibu ngelenah ya nasinya, ibu-ibu kan bisa berkreasinya ya. Nasi, sambal, sama ikan asin aja udah nikmat gitu. Sama lalap, betul kan? Gitu ya. Sama kerupuk udah cukup gitu. Itu modalnya gede ya. Kalau laki-laki telur, suami saya penyuka telur. Jadi kalau lagi nggak ada masakan gitu ya, yang penting ada endok aman. Ya, telur. Jadi kalau resep-resep telur suami saya jago dia, bisa dibikin macam-macam. Jadi nikmat loh dari telur aja ya. Oke. Jadi damai sejahtera Tuhan itu yang akan menjaga hati kita sehingga kita nggak khawatir. Masalahnya belum beres nih, tetapi berdoa Tuhan kasih damai sejahtera. Amin. Amin. Yang ketiga, fokusnya hari ini aja. Matius 6 ayat 34 berbunyi, baca.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Susah nggak kalau lagi keadaan titik terendah? Susah loh ya. Tapi dikatakan khawatirnya untuk hari ini aja, fokus ya hari ini ya. Susah gitu. Kalau yang mengalami gitu, yang pernah mengalami. Kalau enggak mah khawatir gitu ya. Tapi kalau yang mengalami, bahaya besok gitu ya. Ya tapi fokusnya hari ini aja tadi. Ya, jangan dilanda kekhawatiran karena hari besok punya kesulitannya sendiri. Apalagi yang udah lewat, jangan diingat gitu. Makin stres nanti. Ya, nanti rambut indahnya bisa luruh. Jadi ini karena stres gitu ya. Jangan biarkan kekhawatiran itu melanda kita. Fokus sama hari ini aja ya. 2 minggu lalu saya membawakan tentang kisah badai yang melanda murid-murid ketika Yesus berjalan di atas air ya. Murid-murid panik dikatakan. Dan dikatakan waktu itu keadaan belum berubah ya. Tetapi ketika Petrus dikatakan waktu itu dia fokus sama Tuhan ya, untuk berjalan di atas air. Tapi ketika dia melihat situasi badai masih ada, dia mulai tenggelam. Jadi fokus ini menentukan ya. Fokus sama hari ini aja, jalani. Akhirnya kan lewat juga, betul ya. Saya juga wah luar biasa nih perjalanan kehidupan yang udah berkeluarga ya, yang mau berkeluarga ya, masuk ke dalam rumah tangga itu sekolah yang sesungguhnya sebetulnya, sekolah seumur hidup. Di sini paling tinggi sekolah sampai apa? SMP, SMA, ada yang kuliah mungkin ya. Kita masih bisa happy walaupun orang tua kadang-kadang yang bayar uang sekolahnya gitu. Tapi anak yang menjalaninya walaupun banyak susah happy aja ada temennya. Tapi sekolah sesungguhnya waktu dia memasuki rumah tangga. Ya, itu pelajaran yang dipelajari di sekolah gitu ya. Waduh, seakan hilang gitu, tapi sebetulnya bisa diterapkan di dalam rumah tangga. Jadi apalagi firman Tuhan. Jadi kita sekolahnya sama Roh Kudus saja ya. Kemudian yang keempat, tetap berpengharapan. Jadi waktu keadaan gak baik-baik aja, jangan kehilangan pengharapan saudara. Kalau kita kehilangan pengharapan, udah tamat ya. Roma 8 ayat 28 dikatakan, Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi tetap berpengharapan bahwa Tuhan tuh selalu bekerja dalam segala sesuatu. Dalam kesulitan yang kita hadapi, Allah tetap ada di situ dan mendatangkan kebaikan. Jangan kita berpikir gini, ini udah nasib saya gitu. Itu kan pikiran kita kadang gitu ya. Tetapi dikatakan bahwa kita harus tadi ganti pikiran kita dengan sendiri. Allah itu mendatangkan kebaikan. Allah pegang kendali. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan ya. Kemudian yang terakhir, ketika masa sulit itu datang, tetap aja setia dan hasilkan buah ya. Kita tetap menjadi berkat gitu. Bukan berarti saya aja susah, saya nggak bisa jadi berkat. Tapi justru ketika kita dalam keadaan sulit gitu ya, kita bisa bantu orang lain, kita bisa nguatin orang lain, itu juga menjadi penguat buat kita semua. Termasuk saya ya, ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan juga mengingatkan dan menegur saya untuk saya benar-benar berpegang sepenuhnya dalam kuasa tangan Tuhan ya. Jadi semua ada dalam kendali Tuhan. Saya selalu katakan ketika keadaan gak baik-baik, Tuhan Engkau yang pegang kendali, Engkau yang berdaulat, dan semua bisa diatasi ya. Tetap menghasilkan walaupun dalam musim kering. Mengandalkan Yesus bukan pasif, tetapi kita harus bekerja, harus berusaha, kerja cari solusi gitu ya. Atur keuangan, ada tindakan aktifnya dari kita. Tetap bijak membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Juga tetap terbuka ya. Tetap terbuka artinya kita bisa tadi curhat sama Tuhan, tapi kita bisa sharing sama orang lain, artinya untuk dikatakan saling bertanggungan beban itu artinya kadang-kadang kalau kita cerita sama teman yang kita percaya, kita menjadi lega juga kan gitu ya, saling menguatkan, Tuhan pasti tolong gitu ya.
Iman bukan diam, tetapi bergerak sambil percaya. Ketika dompet kita kosong, ya, berlawanan dengan sumber tidak terbatas. Bayangkan ketika kita membuka dompet kita dan di dalamnya tidak ada isinya, kita panik. Tetapi bukan masalahnya bukan Tuhan nggak memberkati, enggak. Tetapi kadang kepanikan itu terjadi ketika kita lebih percaya isi dompet daripada sumber kita. Jadi berdoalah, ya, berdoalah bahwa tadi Filipi 4:19, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Manusia bisa pergi, keadaan bisa berubah, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Penutup, ketika keadaan berkata tidak cukup, imanku berkata Tuhanku cukup buatku. Ketika pikiranku mulai goyah, aku memilih tetap mengandalkan Yesus. Bukan karena situasi yang mendukung, tetapi karena Dia setia. Amin. Katakan, aku akan mengandalkan Yesus. Yesus, Engkau yang aku andalkan. Amin. Saya undang para tim maju ke depan. Jadilah orang yang terus mengandalkan Tuhan dan tetap percaya pada Tuhan sepenuhnya. Tidak meninggalkan Tuhan, tetap tinggal dekat sama Tuhan apapun situasinya. Tidak mudah kecewa apapun perlakuan manusia terhadap kita. Tetap berpengharapan dan percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terindah. Amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus sebentar. Kita akan nyanyikan pujian ini. Jadikan Yesus sebagai andalan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan ada di pihak kita. Jangan takut. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib lagi kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Jadikan Tuhan andalan kita. Apapun masalah saudara, Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat kita semua. Haleluya. Kita akan pujian Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku
saat ini Tuhan, masa-masa kesulitan, kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Teguhkan iman kami supaya akan kami terus tertancap semakin dalam Tuhan Yesus, berpegang teguh terhadap janji firman Tuhan yang pasti akan digenapi ketika kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan, kami harus mengingat dalam pikiran kami, bukan itu saja, tapi benar-benar itu menjadi moto buat kehidupan kami, bahwa Yesus menjadi andalanku satu-satunya. Apalagi Tuhan sudah menyelamatkan kami, memberikan keselamatan. Tuhan terus upayakan menolong kami sebentar, kami juga akan melakukan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan itu juga menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Yang merupakan perintah Allah agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, semua dosa kami sudah diampuni, sakit penyakit sudah disembuhkan, dan kami percaya pemulihan atas segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami. Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GWS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GWS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan akan ada Kalvari Men. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan. Kalvari Men akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adults, kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home, setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk join WFH ini agar kita bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, I see you guys there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan seberapa besar pemberian itu, tapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikan persembahan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Saatnya kita memberikan persembahan dan juga persepuluhan. Persembahan dilakukan 1 kali, berikan dengan hati yang tulus dan sukacita.
berkati. Yang merasa diberkati pada pagi hari ini, saya undang semua untuk berdiri. Kalau pada pagi hari ini kami semua boleh bersama-sama untuk menikmati hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Namun Tuhan Yesus pada saat ini juga ada di tengah-tengah kami keponakan-keponakan daripada Tante Yance, Tuhan Yesus, yang mungkin mereka saat ini masih berduka. Tetapi kami percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan pada saat ini kami berdoa untuk beberapa keponakan yang hadir pada saat ini Bapak. Tuhan kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka, dan mereka juga terus memperjuangkan iman mereka dan hidup mereka hanya untuk Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan seperti yang sudah dilakukan oleh almarhum Ibu Yance, menjadi contoh buat seluruh keluarga terus memperjuangkan imannya, hidupnya sampai detik terakhir, sampai finishing well, sampai mengakhiri hidupnya dengan sebaik-baiknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Tetap kami berdoa untuk seluruh keluarga yang tidak hadir pada saat ini Bapak, yang ada mungkin di Jakarta atau di gereja lain Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah seluruh keponakan dari Ibu Yance ini, seluruh keluarga besar boleh terus berpaut kepada Tuhan Yesus, dan mereka semua boleh melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami semua yang hadir pada saat ini, kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah tercurah buat kami semua. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami yang datang dengan masalah, setiap masalah ada jalan keluarnya. Kami yakin, kami percaya, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Kami mau mengandalkan Tuhan saja, bukan kekuatan kami Tuhan Yesus. Kami mengandalkan Tuhan, maka ada solusi. Kami percaya ada perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Kami yang datang Tuhan Yesus dengan kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kami Bapak. Mungkin ada masalah dalam rumah tangga, masalah dalam keuangan kami, masalah dalam karir kami, masalah dalam bisnis kami. Tuhan,
segala sesuatunya Tuhan sedang selesaikan, semuanya sedang on the way dalam kehidupan kami. Dan kami melihat semua perkara ajaib, semua perkara-perkara mujizat akan terjadi dalam semua masalah kami Bapa, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan seperti firman-Mu katakan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, biar kami mengandalkan Tuhan saja yang menjadi sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat